Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai asam basa, lebih tepatnya asam basa kuat dan lemah. Oke, langsung. Asam kuat merupakan senyawa asam yang dalam larutannya itu terionisasi seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, bila di dalam air itu terdapat asam kuat, misalnya HNA, dengan konsentrasi sebesar Ca mol per liter atau bisa juga disebut M. Untuk mencari konsentrasi ion H+ dalam asam tersebut itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut, yaitu konsentrasi H+ sama dengan N dikali Ca, di mana N ini jumlah ion H+ yang dihasilkan dari ionisasi asam, sedangkan Ca-nya ini merupakan konsentrasi asam. Kita gunakan contoh sebagai berikut. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam HCl sebesar 0,01 molar. Karena HCl itu tergolong asam kuat, dalam air HCl itu dianggap terionisasi sempurna. Untuk reaksi ionnya itu dapat kalian lihat di mana HCl itu mula-mulanya 0,01. Nah, setelah terionisasi itu ternyata sisa dari HCl-nya itu 0, habis bereaksi. Sedangkan H+-nya itu didapat sebesar 0,01 dan Cl-nya itu 0,01. Nah, kalau menggunakan rumus itu bisa juga kita gunakan seperti berikut. H+ sama dengan N dikali Ca, di mana N-nya itu sebesar 1 dan Ca-nya itu tadi 0,01 molar. Sehingga konsentrasi ion H+-nya itu sebesar 0,01 molar. Nah, untuk basa kuat itu merupakan senyawa basa yang dalam larutannya terionisasi seluruhnya menjadi ion-ionnya. Nah, secara umum jika di dalam air itu terdapat suatu basa kuat, misalnya itu kita gunakan LOHN, di mana konsentrasinya itu Cb mol per liter atau disebut dengan M. Untuk menentukan berapa besar konsentrasi dari ion OH-, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut, yaitu konsentrasi OH- sama dengan N dikali Cb, dengan Cb merupakan konsentrasi basa dan N-nya itu jumlah ion OH- yang dihasilkan dari ionisasi basa. Kita gunakan contoh nih. Tentukan konsentrasi ion OH- dalam NaOH sebesar 0,03 molar. Karena NaOH itu tergolong basa kuat, dalam air itu dianggap terionisasi sempurna. Reaksi ionnya itu dapat kalian lihat seperti berikut. Mula-mula NaOH itu 0,03, tetapi setelah terionisasi sempurna, dia itu NaOH-nya itu habis, tinggal 0. Sedangkan Na+ itu didapat sebesar 0,03, OH-nya itu sebesar 0,03. Untuk mencari dengan rumus itu OH-, konsentrasi OH- sama dengan N dikali Cb. N-nya itu kan 1, sedangkan Cb-nya tadi 0,03 molar. Jadi konsentrasi ionnya itu sebesar 0,03 molar. Nah, selanjutnya itu asam lemah. Asam lemah merupakan senyawa asam yang dalam larutannya itu hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Berbeda dengan yang asam kuat tadi. Asam kuat tadi itu kan terionisasi sempurna, ya tinggal 0. Jadi kalau kita misalnya ya, larutan asam lemah Ha itu konsentrasinya sebesar A molaritas.
dilarutkan dalam air. Larutan tersebut akan terionisasi membentuk ion-ion A+ dan amin. Nah, untuk reaksinya dapat kalian lihat di gambar berikut. Mula-mula kita misalkan itu kan konsentrasinya A. Saat terionisasi itu sebesar X. Untuk H+-nya itu X dan aminnya itu X. Jadi sisanya itu untuk HA itu tidak habis bereaksi, tetapi masih ada terduga sisa, yaitu A dikurang S. Untuk H+-nya itu X dan aminnya itu X. Ka itu rumusnya itu konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi HA-nya. Kita misalkan tadi kan H+ itu X, aminnya X, dibagi HA tadi yang tersisa itu kan amin X. Jadi X kuadrat per A. Jadi bisa nama lainnya itu X kuadrat sama dengan KA dikali A. Jadi X-nya itu akar KA dikali A. Nah, X-nya ini itu merupakan konsentrasi dari H+, sama dengan akar KA dikali A. Sehingga didapat rumus untuk mencari konsentrasi H+, untuk yang asam lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi Ha, atau bisa dikali konsentrasi Ca, konsentrasi asam maksudnya gitu. Untuk contohnya dapat kalian lihat ini. Tentukan konsentrasi ion H+ dalam H2SO3 sebesar 0,001 molar jika diketahui Ka-nya itu 1 kali 10⁻⁵. Kita gunakan rumusnya itu rumus asam lemah ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asamnya H2SO3. Jadi 1 kali 10⁻⁵ Ka-nya tadi dikali konsentrasi asamnya itu 10⁻⁻3. Jadi 0,001 molar itu sama aja 10⁻⁻3. Didapat perhitungannya itu akar 10⁻⁸. Jadi didapat konsentrasi H+ itu sebesar 10⁻⁴ molar. Untuk basa lemah itu senyawa basa yang dalam larutannya itu hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Misalnya nih larutan basa lemah BOH, di mana konsentrasinya itu sebesar B molar, dilarutkan dalam air. Larutan tersebut akan terionisasi membentuk ion-ion B+ dan OH-. Untuk reaksinya dapat kalian lihat di mana mula-mula konsentrasi BOH-nya itu sebesar B, pada B+ dan OH- itu belum terbentuk. Nah, saat terionisasi setelah terionisasi itu saat terionisasi misalnya itu Y dan B+ nya itu Y dan OH-nya itu Y. Nah, setelah terionisasi itu didapat bahwa BOH-nya itu terdapat sisa, tidak seperti yang basa aqua tadi itu kan 0 karena sudah terionisasi sempurna. Karena ini cuma terionisasi sebagian, jadi terdapat sisa. Sisanya itu B min Y. Untuk konsentrasi B+ nya itu Y dan konsentrasi OH-nya itu Y. Untuk Kb itu konsentrasi B+ dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi BOH-nya. Udah didapatkan itu sesuai yang tertulis Y. Jadi Y kuadratnya itu sama dengan KB dikali dengan B. Y-nya sama dengan akar KB dikali B. Jadi Y-nya itu dilambangkan dengan konsentrasi OH. Jadi
didapat sebuah rumus untuk mencari konsentrasi OH- untuk basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa, atau bisa lambangnya juga Cb gitu. Untuk contohnya, tentukan konsentrasi ion OH- dalam NH3 sebesar 0,1 molar jika diketahui Kb-nya itu 1 dikali 10 pangkat 5. Untuk penyelesaiannya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb ini bukan Ka dikali dengan konsentrasi basa NH3-nya. Jadi Ka-nya tadi kan 1 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan konsentrasi basanya 10 pangkat min 1. Jadi didapat akar 10 pangkat min 6. Sehingga kita peroleh konsentrasi OH-nya itu sebesar 10 pangkat 3 molar. Nah, untuk mencari rumus derajat keasaman pH yaitu untuk asam pH sama dengan min log dikali dengan konsentrasi H+. Untuk basa POH itu sama dengan min log dikali konsentrasi OH-. Untuk hubungan antara pH dengan POH itu pH ditambah POH sama dengan 14. Ada contoh soal lagi. Hitunglah konsentrasi ion H+ dalam HBRO 0,1 molar jika Ka-nya itu 4 kali 10 pangkat negatif 9. Dan berapa pH-nya? Untuk penjelasannya itu karena HBRO ini merupakan asam lemah, kita menggunakan rumusnya itu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan konsentrasi asam. Jadi Ka-nya tadi 4 kali 10 pangkat negatif 9 dikali dengan konsentrasi asamnya itu 0,1 atau 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi H+ itu akar 4 kali 10 pangkat min 10. Jadi didapat konsentrasi H+-nya itu 10 pangkat min 5 molar. Sehingga kita karena sudah diketahui konsentrasi H+, baru kita bisa menghitung pH-nya. Jadi pH-nya itu kita gunakan rumus pH sama dengan min log dikali konsentrasi H+. Min log konsentrasi H+ tadi kan tadi salah kurang menghitung duanya. Min log 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi pH-nya itu 5-nya turun min log 2. Untuk contoh selanjutnya, soal yang pertama itu hitunglah pH dan POH dari larutan asam kuat HCl 0,1 molar. Nah, pertama kita tuliskan reaksinya. HCl jadi H+ plus Cl min. Nah, konsentrasi HCl itu kan 0,1 molar. Karena N dari H+ itu sebesar 1 koefisiennya, jadi konsentrasinya juga 0,1 molar. Nah, selanjutnya karena sudah diketahui kan konsentrasi dari H+ itu 0,1 molar itu sama dengan 10 pangkat min 1 molar. Jadi untuk mencari nilai pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi pH min log dikali dengan 10 pangkat min 1. Min log kali 10 pangkat min 1 jadinya 1 turun. Jadi pH-nya itu 1. Nah, untuk mencari POH itu karena pH ditambah POH yang merupakan suatu ketetapan, nilainya itu 14. Jadi untuk menghitung POH-nya, POH sama dengan 14 dikurang pH. 14 dikurang pH tadi udah didapat 1.
Jadinya 14 kurang 1 itu 13. Jadi hasilnya pH-nya 1 dan pOH-nya 13. Terus soal selanjutnya yaitu tentukan pOH dari larutan asam lemah CH3COOH 0,1 molar dengan Ka-nya itu 10 pangkat 5. Nah, tadi kan rumus dari untuk mencari konsentrasi asam lemah itu H plus konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali dengan C konsentrasi dari asam. Nah, Ka-nya itu kan sudah diketahui kan, 10 pangkat negatif 5 dikali dengan konsentrasi asam sebesar 0,1 molar. Jadi 10 pangkat negatif 6 setelah diakarkan 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi untuk mencari pH min log dikali konsentrasi dari H plus. Min log konsentrasi H plus kan 10 pangkat 3. Jadi hasilnya itu 3. Ininya turun. Nah, untuk mencari pOH, pH ditambah pOH itu 14. pOH sama dengan 14 dikurang pH. 14 dikurang pH-nya tadi kan 3 udah didapatkan. Jadi hasil pOH-nya itu sebesar 11. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata maupun lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.